Hello, ketemu lagi di channelnya Mike Canvas bersama Mike di sini. Hari ini kita melanjutkan kelas menggambar di segmen MK Buka Kelas. Hari ini melanjutkan video-video sebelumnya. Kita masih di menggambar wajah. Kalau kemarin udah menggambar proporsi wajah, belajar menggambar mata juga. Hari ini saya mau ngebahas dua bagian fitur wajah lain yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu hidung dan telinga. Gitu. Kenapa mulut? Enggak, karena mulut itu lebih kompleks. Menurut saya hidung dan telinga itu lebih bisa digabung lah ini dalam satu video ini, karena nggak sekompleks menggambar mulut. Oke, kita langsung aja ya. Pertama kita akan belajar menggambar hidung. Nah, kebanyakan menggambar hidung itu di manga dan di komik atau di kartun itu, hidung itu very oversimplified ya istilahnya. Karena hidung itu kalau di komik itu bisa dengan sangat saya nggak bilang disepelekan, cuman kalau di komik-komik itu biasanya hidung itu sangat-sangat kata tepatnya adalah oversimplified. Kayak misalnya kalau teman-teman lihat di komik-komik manga gitu ya. Nah, misalnya saya akan coba gambar sini satu. Nah, hidung itu kadang-kadang cuman begini aja nih. Nah, kalau di komik. Nah, jadi bentuknya tuh cuman begini aja. Nah, ini menurut saya oversimplified. Ya nggak apa-apa juga, karena kan untuk di komik. Termasuk saya, waktu dulu saya belajar menggambar itu, saya meniru langsung dari komik, melihatnya garis inkingan ini aja. Akhirnya saya berpikir bahwa, gambar hidung tuh gampang, begini aja, gitu. Nah, akhirnya dari semua angle saya gambar hidungnya begitu juga. Mau dari depan, mau dari pinggir, akhirnya kan jadi salah. Nah, karena saya salah menginterpretasi tanpa tahu kenapa garis-garis itu ada di sana, apa alasannya. Rasanya penting untuk sedikit membahas nama-nama dari anatomi hidung itu sendiri. Di bagian sini itu disebutnya adalah pangkal hidung atau bridge. Ini yang berdekatan dengan mata ya. Ini kan mata, nanti adanya lokasinya di sini. Nah, ini disebutnya bridge atau pangkal hidung. Nah, bagian yang panjang ini yang kalau kita sebutnya tangkainya gitu loh ya, batang hidung gitu ya. Nah, ini disebutnya adalah dorsum nasi. Nasi di sini bukan nasi beras ya, teman-teman, tapi nasi ini dari kata nasal atau ya itu bahasa lain dari hidung ya, nasal. Nah, lalu di sini yang bulat ini adalah nose tip. Nah, yang dua ini di sini ya, kalau dari pinggir yang ini ya. Nah, ini disebutnya adalah, ini saya kasih warna biar teman-teman bisa bedain ya. Nah, ini adalah ala nasi disebutnya. Nah, sedangkan yang lobang ini di sini ya tentu saja nostril namanya ya. Dan di tengah-tengah sini antara kedua lubang ini di bawah atau di sini nih, area ini nih. Nah, area ini kalau hidung kita lihat dari bawah, ini disebutnya columella. Oke, saya pikir teman-teman nggak perlu ngehafalin semua, cukup tahu bahwa yang ini yang kalau saya sebut dorsum, ini berarti yang ini. Kalau ala nasi berarti yang ini nih, yang dua pinggir ini ya. Nah, dan juga kalau saya sebut nose tip berarti yang depan ini, yang tengah ini. Oke. Nah, kalau kita sudah belajar mengenal nama-nama hidung seperti itu, kita bisa memulai dari bentuk-bentuk dasar kan. Kayak misalnya kalau kita mau bikin hidung dari arah depan, tentu kita tahu bahwa si nose tip itu bentuknya memang pada dasarnya bulat. Lalu ala nasi juga bentuknya bulat tapi sedikit lebih kecil di sebelah sini, gitu ya. Dan ala nasi itu pada akhirnya nanti
selalu kalau saya itu nggak jadi bulat bentuknya, tapi agak begini nih, teman-teman bisa lihat. Nah, lalu di sini saya akan taruh nostrilnya di bawah sini, karena nostrilnya ini dilihat dari depan gitu ya, jadi nggak kelihatan bulat gitu ya, walaupun itu lubang hidung, tapi ya cukup begitu saja. Kalau dari depan kira-kira begitu ya cara menggambar hidung. Jadi simple banget teman-teman. Kalau saya pakai garisnya untuk ala nasinya begini ya, tuh. Jadi seperti apa ya? Nggak bulat banget. Tapi nose tip itu memang pada dasarnya bulat sih. Walaupun nggak semua nose tip ada yang bulat ya, ada yang mungkin agak tergantung style juga. Tapi mostly rata-rata memang nose tip itu agak bundar gitu ya. Lalu kalau dari pinggir, nah karena kita juga tentu saja harus menggambar hidung itu nggak cuma dari satu sisi, tapi dari beberapa sisi. Nah kalau dari pinggir, nah bisa teman-teman mulai dari lingkaran, dari garis-garis begini ya. Nah ini kalau si ala nasinya saya biasanya bikinnya nggak lingkaran, dia lingkaran tapi seperti ada potongannya di sini gitu ya. Nah ala nasi ini bisa di samping, bisa di agak ke atas gitu ya, yang pasti lebih kecil daripada nose tip. Nah jadi bisa mulai menggambar hidung cuman begini doang bisa. Nah ini saya tebelin ya. Nah ini si dorsum nasinya ini beda-beda ya, tergantung. Kalau misalnya Caucasian itu atau ya bule istilah kita itu pasti mancung-mancung, tapi kalau kayak kita gitu ya, orang Asia gitu biasanya nggak semancung itu gitu. Jadi bisa beda-beda tergantung kita gambarnya gambar apa, gambar ras apa gitu ya. Nah setelah maka kira-kira begini si hidung. Nah, oke. Dari sini teman-teman bisa kebayang ya. Nah ini nggak harus selalu bulat. Kadang-kadang juga saya sering bikinnya itu kadang-kadang begini nih. Tep. Nah, saya agak nose tipnya tuh agak kayak ada sudutnya di sini, dan menurut saya sih itu fine-fine aja ya. Nah nanti di sini bibir. Tapi ini untuk pembahasan lain kali ya. Nah, tapi ya kira-kira gitu. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa si hidung itu kita kalau tengkorak hidung itu kan ininya tengkorak itu sampai sini kan. Jadi si hidung kita bagian ini itu tidak ada rangkanya karena terisi dari otot dan daging gitu ya. Tapi rangkanya jadi si rangka tengkorak kita itu kalau hidung cuman segitu gitu. Makanya ada beberapa yang bikin hidung juga yang hidungnya itu agak bengkok gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya ada yang bikin hidung tuh begini kayak suku Native American gitu ya, itu banyak hidungnya yang memang bengkok gitu guys. Nah ini, jadi si hidung memang agak bengkok begitu. Ada karena memang ini tengkoraknya memang cuma sampai sini gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman bisa paham lah ya. Kalau itu dari pinggir, kira-kira begitu. Mulainya dari lingkaran-lingkaran itu aja. Lalu bagaimana kalau membuat hidung dari sudut 45 derajat? Tetap kita mulainya dari lingkaran. Nah ini untuk dorsum nasinya kita bisa pakai garis-garis begini seperti segitiga. Lalu kita kasih di sini bulat untuk ala nasinya. Nah bisa mulai dari begini doang sih guys untuk bikin hidung tuh. Sketsanya ya maksudnya. Setelah itu ketika teman-teman sudah ngerasa oh udah cukup oke nih si komposisinya. Nah ini tinggal kita tebelin aja. Nah gitu. Ingat bahwa si hidung itu kalau saya sih agak ada sudutnya gitu ya. Nah, lalu di sini saya bikin nostrilnya, lalu di sini ala nasinya, oke. Dan saya bikin ala nasi yang berikutnya di situ, oke. Nah, kalau dari pinggir si dorsum
nasinya itu selalu kelihatan. Nah, seringkali most of the time ya kalau kita menggambar hidung dari depan, yang perlu kita gambar mungkin cuman hanya ini nih, nose tip ya, lalu ala nasi dan nostril yang kelihatan pasti ya. Itu juga cukup. Jadi kita nggak perlu bikin bagian ini nih, dorsum nasinya ini nggak usah. Jadi kalau misalnya coba saya kasih ini baru. Nah, kalau misalnya kita menggambar wajah gitu ya. Nah, ketika kita menggambar wajah dari depan ya, ini untuk dari depan. Kadang-kadang memang si hidung yang kita perlu bikin itu ya nggak harus semua. Tapi kita cuma bikin bagian ininya aja nih guys. Nah, kita cuma bikin bagian ininya aja. Yaitu bagian ala nasi, nose tip, ya, dan juga nostril. Kita bikin bagian ini aja juga cukup gitu ya. Nanti bikin bibir dan lain-lain. Dan sah, kita nggak harus kasih garis tegas begitu ya. Maksudnya untuk menunjukkan dorsumnya kita nggak perlu sih gitu. Jadi bisa bikin cuman dari situ aja. Ini masih sah-sah aja karena memang dorsum nasi itu nggak jelas banget terlihat kalau dari depan. Tapi kalau dari 45 derajat atau dari samping seperti yang tadi, ini jelas harus kelihatan ya. Si dorsum nasi ini harus kelihatan banget gitu. Oke. Nah, kalau menggambar telinga saya selalu menggambarnya itu seperti menggambar bentuk heart shape, cuman setengahnya gitu ya. Jadi cuman setengahnya dari heart shape ini, nah itu jadi telinga. Nah memang betul nggak begini banget ya bentuk si telinga, tapi ya mirip-mirip begini. Cuman bagian bawahnya memang nggak lancip begitu ya, tapi ada. Nah gitu kira-kira ya. Nah dari sini kita bisa menggambar telinga. Menggambar telinga tuh ya ada nama-namanya sebetulnya. Nah, ini saya coba gambarkan ya di sini ya supaya teman-teman ya kurang lebih kira-kira seperti ini. Nah, si telinga itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu yang ini disebut dengan helix ya. Lalu bagian dalamnya ini yang saya shading ini sebutnya anti helix gitu ya. Nah, jadi ketika kita menggambar pastikan ada dimensinya. Ketika kita bikin telinga itu ada helixnya yang di luar ini dan juga anti helixnya yang di sini. Selain itu juga ada di sini ya. Sorry. Nah, ini tuh ada yang ngejendol di sini, bagian sini situ. Di bagian sini itu disebutnya tragus. Nah, sedangkan yang bagian sini di seberangnya itu sebutnya antitragus. Lalu bagian dalam sini yang lubang telinga ini sebutnya kanal ya. Nah, jadi sebetulnya menggambar telinga itu nggak bisa enggak, kita ya harus mengikuti si anatomi si telinga itu ya. Nah, kalau telinga itu saya seneng banget dengan gambaran. Kalau untuk di komiknya itu saya seneng banget dengan telinga bikinannya Dragon Ball.
cukup detail menurut saya penggambarannya, karena di komik itu banyak banget yang bikin telinga seperti yang saya bilang tadi oversimplified, seperti hidung juga telinga disimplified ya, sampai ini saya kasih gambar-gambarnya ya. Nah anyway, kalau bikin telinga dari depan wajah gitu ya, kalau itu kan kita bikin dari tadi kan kita menggambar dari pinggir ya. Nah kalau dari depan si telinga itu tentu saja berbeda dengan kita menggambar dari pinggir ya. Tapi kalau dari depan itu sebetulnya bedanya nggak jauh-jauh amat juga. Nah ini di sini saya akan coba gambarkan. Nah tapi dari sini si anti helix nggak terlalu kelihatan, tapi helixnya kelihatan banget ya. Ini helixnya ya, kelihatan banget. Udah gitu si earlobe juga nggak kelihatan ya, kebanyakan banyak yang tersembunyi gitu, karena dari depan yang pasti kelihatan tuh helix kelihatan banget, tapi yang lainnya akan tertutup seperti itu ya. Jadi banyak yang nggak kelihatan juga, tapi saya rasa bentuknya harus benar ya, si telinga itu menempelnya, jadi jangan begini gitu ya. Jadi bentuknya menempelnya, kalau saya bikin telinga itu pasti dia menempelnya seperti ini dengan wajah gitu ya. Kira-kira seperti ini menggambar telinga dari pinggir dari depan. Kalau dari pinggir tentu saja kita sudah belajar penempatannya ya, seperti yang kita pelajarin di video-video sebelumnya, di mana letak dari si telinga adalah sejajar dengan mata, lalu hidung. Nah ini telinga di sini gitu ya. Nah pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menggambar telinga dari belakang. Nah kalau telinga dari belakang memang agak tricky, karena kita menggambarnya, nih saya contoh kepala dari belakang ya. Nah kalau saya menggambar telinga dari belakang itu cenderung hanya begini aja, bentuknya sama tapi kontennya yang berbeda. Nah kalau dari sampingnya tentu saja kita bikin kepalanya dulu ya, biar teman-teman lebih kebayang bentuk kepala itu gimana, karena bentuk kepalanya itu angle-nya itu pengaruh banget dengan si ininya. Nah posisinya kan udah pasti di sini ya telinga. Nah ya kira-kira gitu ya kalau dari pinggir. Jangan lupa ada shadingnya untuk membantu ya. Ya tentunya kalau posisi kepalanya begini, telinga yang sini, yang satu lainnya lagi ya tentu saja nggak kelihatan ya, teman-teman. Nah, kira-kira gitu. Oke, jadi itu dulu yang bisa saya bagikan di kelas kali ini. Semoga berguna buat teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan pelajaran menggambar ala My Canvas ini, teman-teman bisa cek playlist MK Buka Kelas. Sudah ada beberapa video, belum banyak memang karena saya juggle juga dengan video-video konten lain yang memang saya ingin bikin. Tapi saya akan terus masukin koleksi belajar menggambar ala My Canvas di playlist situ. Thank you guys for watching. Sampai ketemu. See you in the next video. Bye.